adalah menuntaskan semua pertanyaan ataupun kebingungan Bapak Ibu untuk menghadapi kegiatan, di tanggal 14 nanti. Sebelum nanti saya paparkan, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Pak Lukim untuk memberikan, sambutan sedikit, Pak, boleh? Oh, saya dulu nih. Iya, Pak. Oke, Suaranya nggak terdengar, Pak. sebentar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mmm, Eh, Salam kenal bagi yang baru ketemu gitu. Saya Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukim. Saya juga guru gitu ya, Bapak Ibu. Dulu pernah ngajar SD, SMP, SMA, gitu, TK yang belum gitu. Kayaknya belum genap sama perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi malah beberapa kali experience ya, walaupun cuman sesi-sesi bukan di luar mata kuliah di apa kurikuler gitu, cuman kegiatan-kegiatan mahasiswa, cuman ya experience-nya adalah. Nah, eh, sekarang saya aktivitas di Guru Belajar Foundation gitu ya, utamanya mengelola gitu penerbitan, penyebar luasan praktik baik gitu dari para guru gitu untuk komunitas guru yang lebih luas gitu ya melalui berbagai platform gitu, ada surat kabar guru belajar, ada juga termasuk misi belajar. Nah teman-teman semuanya, um, ini kan teman-teman sudah melalui tahap kurasi gitu ya Pak Saiful. Pak Jadi Akbar, teman-teman Pak. yang ada di Pak Akbar. Jadi teman-teman yang ada di sini itu, teman-teman yang sudah lolos kurasi, benar nggak? Betul, betul, Pak. Ini sudah lolos kurasi dan ini kami sedang di tahap konfirmasi kesediaan sebagai narasumbernya, Narasumber. Pak. Oke, Ya. siap. Ya, pertama, kami ucapkan selamat ya, kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos kurasi gitu, eee, untuk menjadi pembicara di Temu Pendidik Nusantara gitu ya. Nah, eee Pak Akbar saya kira sudah menyampaikan tentang apa itu TPN gitu ya, tapi saya mau membahasakan bahwa TPN itu sebuah perjalanan belajar yang berkelanjutan gitu Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu berbagi itu juga sebetulnya Bapak Ibu sedang meningkatkan kompetensi diri karena dari situ Bapak Ibu kemudian merefleksikan, eee, apa yang sudah baik dan apa yang belum, atau yang perlu ditingkatkan gitu dari kompetensi Bapak Ibu gitu. Dari sisi, kompetensi pedagogisnya, ataupun dari sisi kompetensi sosialnya, kompetensi profesionalnya, dan seterusnya. Nah, eee, memang itu yang menjadi visi Guru Belajar Foundation gitu ya. Kita ingin, mewujudkan guru yang, eee, menjadi lifelong learner gitu ya. Karena kita pengen mewujudkan murid yang lifelong learner gitu ya, karena kita tahu masa depan itu penuh ketidakpastian gitu ya. Bisa jadi apa yang kita ajarkan hari ini tidak mesti relevan di masa depan. Maka cara terpenting adalah mengajarkan, eee, murid untuk bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, gitu ya. Instead of teaching what to learn, we have to teach how to learn, gitu. Nah, dalam kerangka itulah kita ingin juga guru-guru itu menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, dan TPN adalah siklus belajar. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu berbagi, merefleksikan, kemudian memperbaiki praktik baiknya lagi, mencari hal yang baru, dibagikan lagi, berkolaborasi, kemudian menyebarkan dampak gitu ya, belajar barengan gitu ya, semakin banyak guru yang terinspirasi. Begitu juga nanti akan jadi siklus gitu ya, yang beranak pinak gitu ya. Kita juga punya siklus belajar sendiri, dalam secara ekosistem juga ada siklus belajar tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu harapannya.
Jadi ketika ada, eee, misalnya nih, ada kekhawatiran bahwa, "Waduh, saya belum percaya diri," gitu ya, untuk, berbagi di TPN. Tidak perlu, eee, tidak perlu khawatir gitu, karena di TPN itu, semua murid, semua guru gitu ya. Di TPN kita bisa belajar dari siapapun gitu ya. Di TPN, kita itu yang menurut bahasa saya, ini teman saya sih, teman saya seorang guru di Langkat gitu ya, namanya Bu Tuti Marmiati, yang beliau sudah melalang buana ke bahkan sampai Finlandia, sampai Paris gitu, eee, karena dulu mengerjakan proyek lingkungan gitu ya, di mana murid itu mengelola mengelola projek untuk penghijauan, sampai memegang duit puluhan juta gitu ya, murid-muridnya gitu ya, sampai beliau, punya komunitas di berbagai negara gitu ya. Itu menyatakan begini, ketika melihat, apa ya, ekosistem belajar di TPN itu kerendah hatian. Eee, itu yang saya suka itu di TPN karena orang-orangnya rendah hati, orangnya humble tapi mendalam gitu ya. Orangnya, sebetulnya itu menguasai konsep, tapi selalu, rendah hati. Nah, jadi kita niatkan bersama bahwa TPN ini untuk kita belajar bersama, ruang belajar bersama, tetapi juga untuk, memberikan dampak bagi orang lain gitu ya. Kalau bahasa dampak mungkin kurang familiar gitu ya, karena identik dengan, eee, apa ya, lembaga donor atau apa. Kita ingin memberikan manfaat gitu ya, kita ingin menyebarkan, kegemaran belajar pada yang lain. Itu sih Bapak Ibu gitu ya. Nah nanti, pada malam hari ini kita akan bicara teknis. Kita akan bicara teknis, eee, berapa durasinya gitu ya, dan bagaimana menyampaikannya gitu ya, di dalam TPN itu agar efektif gitu ya dan efisien. Nanti itu topik yang akan kita diskusikan bersama. Itu dulu Pak Akbar. Ya baik, terima kasih Pak Lukim. Oke, lanjut, sebentar ini suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, terdengar. Lalu yang berikutnya saya persilahkan untuk Bu Rahayu selaku Ketua TPN, dari Kota Bogor. Kepada Miss Ayu, boleh Miss? Baik, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Lukim. Baik, mohon izin ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak semua, perkenalkan saya, Rahayu Sulistiani atau biasa dipanggil Miss Ayu. Untuk tahun ini, alhamdulillah diamanahi kembali untuk menjadi Ketua TPN Kota Bogor. Kami ucapkan selamat kepada ibu bapak di sini. Alhamdulillah sudah berhasil ya, sudah berhasil lolos kurasi yang mana kurasi dari tim TPN ini terkenal ketat ya Pak Akbar ya. Betul sekali, Bu. Jadi benar-benar ketat sekali gitu. Jadi tapi ketatnya di sini tuh ada feedbacknya juga gitu yang mana memang, hasil-hasil tulisan kita, hasil-hasil dari praktik baik kita itu ada feedback yang, memungkinkan kita untuk terus bertumbuh ya Pak Akbar ya. Jadi, oh Betul. tahu, oh kurangnya di sini, oh kurangnya di sini gitu. Jadi makanya di sini tuh benar-benar kesempatan yang sangat baik sekali gitu ya, untuk ibu bapak di sini, apalagi tadi Pak Lukim bilang untuk berdampak gitu ya, untuk kita saling sharing sih intinya kegiatan TPN ini memang dari guru untuk guru gitu. Jadi yang mana alhamdulillah teman-teman di IGI Kota Bogor tahun ini berusaha mempersiapkan kegiatan ya, kegiatan TPN ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah tahun ini narsumnya pecah telur ya Pak Akbar ya dibanding tahun Betul, Bu. kemarin gitu.
Ya, alhamdulillah, disambut baik dengan oleh ibu bapak guru khususnya di Kota Bogor ini semangat sekali untuk mengisi misi, bahkan ada yang beberapa kali ya misinya banyak gitu, alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan semangat ibu bapak untuk, berdampak terutama untuk sharing dengan teman-teman guru lainnya, insya Allah yang nanti akan dilaksanakan tanggal 14 hari Sabtu gitu ya. Jadi, eee, sampai jumpa nanti di hari Sabtu. Terima kasih Ibu Bapak semua. Ya, terima kasih Miss Ayu untuk sambutannya itu dari ketua, Sama-sama. TPN kita, Bapak Ibu. Jadi, di sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dan teknis dengan bersama Pak Lukim, saya sebagai PIC, Bapak Ibu izin tadi lupa memperkenalkan diri, nama saya Akbar, yang sering ngechat Bapak Ibu, ngejapri Bapak Ibu semua, mohon maaf banget. Banyak sekali kekurangan saya memang karena yang handle ini cuma saya dulu sekarang ini, jadi mungkin banyak keterlambatan dan keeroran yang saya perbuat itu Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, tapi tidak mengecilkan hati saya untuk mengundang Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik dengan guru-guru ataupun para pemimpin di Kota Bogor ataupun di area yang ada di wilayah, sekitaran Kota Bogor juga Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi saya jelaskan secara sedikit teknis nanti di tanggal 14 sebelum nanti teknis detailnya dengan Pak Lukim. Dan saya juga ingin memaparkan ini kepada Miss Ayu dan Pak Lukim juga bahwa untuk Kota Bogor kami tanggal 14 di hari Sabtu ini, sejauh ini yang sudah konfirmasi, jumlah pembicara adalah 22 orang dari 30 orang. Dan ini memang ada beberapa yang mengundurkan diri dengan berbagai hal, entah itu karena bentrok kegiatan di hari Sabtunya jadi tidak bisa, jadi ada yang berharap juga di hari Minggu, namun saya sudah jelaskan ini tidak bisa di hari Minggu, jadi tetap harus di hari Sabtu. Lalu, jadinya dan ini ada 22 pembicara dan 22 pembicara ini, insya Allah akan terbagi ke dalam 2 sesi. Nah, untuk 2 sesinya ini sendiri Bapak Ibu, ini nanti akan dibagikan, besok hari setelah memang sudah fix semua data narasumbernya. Jadi nanti akan dibagi 2 sesi, sesi pertama itu pukul 1 siang sampai jam 2 siang, lalu nanti, sesi kedua dari jam 2 siang sampai pukul, 3 sore. Nah, Bapak Ibu, untuk penentuan sesi sendiri sebetulnya itu tidak ada ketentuan khusus, namun jika Bapak Ibu ada request, sebetulnya tidak berpengaruh ya Bapak Ibu mau jam 1 atau jam 2 karena memang pada hakikatnya Bapak Ibu harus sudah siap terlebih dahulu di, sana dan bahkan di kegiatan kita tuh banyak banget rangkaian-rangkaian kegiatan. Jadi tidak usah, takut nanti bosen di sana kalau misalnya kebingungan atau apapun itu karena kegiatan kita banyak sekali Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, setiap pembicara ini nanti akan diberikan waktu 15 menit, Bapak Ibu. Namun waktu 15 menit ini tidak include dengan tanya jawab, Bapak Ibu. Ingat ya, saya tadi katakan tidak include. Jadi ini, jadi sistemnya nanti seperti apa, nanti itu berupa kayak sesi panel gitu loh, Bapak Ibu. Jadi, eee, sa ada 3 pembicara dalam satu kelas, itu nanti presentasi dulu semua, nanti setelah presentasi baru nanti, akan ada sesi tanya jawab dari peserta tapi ya pertanyaannya nanti bisa dilempar ke, siapa gitu, seperti itu. Jadi ini mirip dan ini, melting banget kok Bapak Ibu kegiatannya itu, jadi nggak kaku gitu. Jadi nggak usah terlalu takut Bapak Ibu untuk menjadi narasumber ini gitu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, izin share terlebih dahulu ya Bapak, Ibu. Nah, di sini, Bapak sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Mbak. Hal belum?
Ah, ah, kayaknya error ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, assalamualaikum Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bapak. Ya, ini saya menggunakan device yang lain ya, Bapak Ibu. Jadi dalam beberapa data itu perlu saya konfirmasi dan cek ulang Bapak Ibu karena ini berkaitannya dengan banyak hal termasuk sertifikat, lalu tentang flyer, lalu apa? Bentar. Tentang flyer dan berbagai apa? Kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, adakah pertanyaan Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nanti dari Pak Lukim dan saya akan menjawab mungkin seperti itu. Baik Pak Akbar, dari saya dulu mungkin ya. Boleh Pak Asep? Ya Pak Akbar, ini kebetulan saya kan, sebelum diminta untuk membuat presentasi, saya sudah membuat duluan karena di situ kan ada catatan untuk membuat presentasi ya, dan saya buatnya dari Canva, Betul gitu. Pak. Nah, ya ternyata kan, diminta dibuatnya dari PowerPoint, dan terus kemudian tadi keluar lagi template dari Canva gitu. Nah, Ya. kalau yang saya udah kadung jadi gimana ya? Udah, bisa dikirimkan lagi atau harus diganti template-nya? Bapak jadi yang akhirnya pakainya apa Pak? Pakainya yang Canva tetap, tapi pakai template-nya bukan template yang dibagikan itu. Oh, baik. Boleh Pak Lukim untuk dijawab Pak, karena memang ini berkaitan dengan apa ketentuan teknis yang dari Bapak Pak ini. Ini Pak Lukim. Iya, terkait, template ya. Kalau template sebetulnya, ini terkait branding TPN sih gitu ya. Jadi, eee, platformnya atau, apa namanya, aplikasinya itu mau pakai PowerPoint, mau pakai Canva, mau pakai, Google Slide gitu, atau yang lain gitu ya, itu sebetulnya tidak masalah gitu. Tetapi, kayak palet-palet, terus, misalnya ornamen-ornamen atau apa ya istilahnya ya, shaping-shaping yang, menjadi ciri khas TPN setidaknya dimunculkan sih gitu ya. Jadi biar ketika di dokumentasi itu, terlihat bahwa, oh ini branding TPN gitu ya, biar kita terlihat, lebih semarak gitulah.
Nah, itu saja sih, Pak. Jadi dan ini kan masih ada waktu ya. Jadi kalau misalnya mau, mengubah, eee, mengkonversi ke format Canva gitu ya, ataupun yang lain, kami kan menyediakannya dalam format Canva gitu ya, agar lebih mudah. Itu, masih ada waktu sih gitu ya. Dan saya kira nggak terlalu sulit kan untuk, apa, memindahkan gitu teks ataupun, gambar-gambar. Itu mungkin jawaban saya, Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Lukim. Jadi masih ada kesempatan ya Pak Asep untuk memperbaiki. Eee, dan di sisi ini Pak, apa bisa juga nanti Bapak apa, oh iya Bapak Ibu, jadi nanti untuk link Canva-nya, untuk yang bagian dipresentasikannya, itu linknya nanti kita tempelkan di spreadsheet yang nanti disediakan oleh saya di dalam foldernya Bapak Ibu. Jadi maksudnya untuk apa, nanti jikalau ini tuh kami mengantisipasi jikalau media presentasinya ada masalah, jadi bisa menggunakan, apa, link yang dari Bapak Ibu itu, gitu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, saya, Pak Akbar. Oh, boleh Pak Yuda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, ini karena saya lokasi kebetulan, domisili di Depok nih, Pak Akbar, dan Betul. saya khawatir di hari, apa namanya, di hari Sabtu mungkin Bogor kan macet ya. Oh, iya. Saya ingin tahu ini aja sebenarnya, sudahkah ada jadwal, eee, apa namanya, pasti, di pukul berapa gitu, kan itu dari pukul 1 sampai pukul 2, kemudian yang pemimpin di pukul 2 sampai pukul 3 ya. Nah, saya kebetulan yang di, pendidik, jadi adakah, waktu yang pasti gitu, eee walaupun itu kegiatannya kayak semodel panel gitu ya, Pak, ya? Panel, Pak. Bertiga panel untuk semuanya atau panel terbagi gitu, 1, 2, 3, 1 atau bagaimana ya? Boleh Oh, kasih iya. tahu teknisnya gitu, Pak? Oh, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda. Jadi Pak, untuk apa, sesi panel ini nanti disediakan 5 kelas, Pak. Mhm. Jadi ada 5 kelas dan ini kan Bapak Ibu jumlahnya ada 22 nih yang sudah konfirmasi. Nanti 22 itu akan terbagi ke dalam 5 kelas. Nah, masing-masing sesi itu Bapak Ibu satu kelasnya itu maksimal hanya terdiri 4 orang. Dan tapi kalau saya sih idealnya hanya 3. Nah, jadi, saya sih pengennya hanya 3 aja gitu yang satu kelasnya gitu. Jadinya lebih efektif dan audiensnya pun juga jauh lebih nangkep gitu. Dan kelas pendidik dan kelas pemimpin ini dua-duanya bareng, Pak. Jadi ada misal nih di ruangan 5 itu kelas pemimpin, ruangan 1, 2, 3, 4 itu, ruangan pendidik, seperti itu, Pak. Jadi nanti setiap sesinya akan ada kelas pendidik dan ada kelas pemimpin, seperti itu, Pak. Oh, baik. Terima kasih informasinya. Berarti saya kira-kira nyiapin waktu pukul 1 sudah di lokasi begitu ya, Pak, ya? Betul, Pak, dan itu, Bapak nggak usah khawatir, Pak, karena SMPN 2 itu sangat dekat dengan alun-alun Kota Bogor, Pak, dengan stasiun Bogor, itu bisa jalan kaki, Pak. Oh, begitu, iya. Ya. Jadi memang ini, titiknya lumayan strategis Pak SMP 2 ini. Oh. Walaupun Bu memang agak lumayan jauh jalannya, tapi minimal Bapak nggak akan kejebak macet, intinya seperti itu, Pak. oh, baik, Pak, terima kasih informasinya. Ya, baik, terima kasih Pak Yuda. Lanjut, Bu Ai ya, boleh Bu? Iya, izin Pak Akbar, Pak Lukim, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf off cam karena suka terlempar ya dari ini sinyalnya. Jadi izin off cam dulu. Ingin bertanya Pak Akbar terkait deadline pengumpulan presentasi dan video yang 15 detik itu ya. Karena Iya, kebetulan baru dapat informasi apakah ada deadline sampai kapan kami bisa mengumpulkan itu di hari apa saja, sampai hari apa gitu batasnya. Terima kasih itu aja mungkin. baik, terima kasih.
Baik Pak Lukim, ini ada sedikit hal menarik Pak di Kota Bogor. Jadi kami itu membuat sedikit, bukan sedikit ya, memang kami membuat video promosi Pak dari masing-masing pemateri untuk di-upload di sosial media IG ya Pak. Jadi nanti peserta ini diminta membuat video 15 detik tentang gambaran sedikit ajakan lah mengenai isi materi yang ada di dalam presentasi mereka. Nah, video 15 detik ini Bu Ai akan dikumpulkan, sebetulnya ini akan bertahap Bu Ai. Jadi Ya. satu hari itu, kami mengestimasikan 27 pemateri. Nah, dengan tadi sebetulnya saya dengan tim humas, itu, 1 hari itu akan di-upload 9 pemateri untuk, promosi di story IG-nya, IG gitu. Cuma jadi akhirnya kami batasi untuk sampai besok sore. Nah, besok sore itu paling terakhir, tapi Bapak Ibu mohon untuk kalau misalnya sudah selesai mah ya nggak apa-apa, nggak usah terlalu perfeksionis banget Bapak Ibu. Jadi cukup yang penting mewakili, isi gambaran materi, itu sudah cukup. Lalu Bapak Ibu saat mengirimkan video, tolong banget ilmu bantu saya gitu, untuk, kirimkan juga nama lengkap Bapak Ibu, serta judul praktik baiknya, supaya nanti saya bisa langsung forward ke humasnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama Bapak Ibu tidak dilampirkan juga, biasanya saya tuh langsung harus buka dulu data, nantinya tuh bolak-balik gitu. Jadi tuh memang menghamburkan waktu juga, ditambah saya juga kan guru ya Bapak Ibu, jadi, kadang nggak bisa pegang selalu ini tuh media sosial WA saya, karena saya juga masih ada kegiatan ngoreksi dan yang lain-lain Bapak Ibu, seperti itu. Lalu untuk, presentasi sendiri itu saya batasi untuk, pengumpulannya itu di hari Jumat Bapak Ibu, yakni pukul 11 sebelum Jumatan. Kalaupun itu untuk mengantisipasi ada yang keterlambatan, dan sambil saya juga ngecek konten ataupun kesesuaian yang diberikan, oh iya, saya lupa, nanti akan direview juga judul-judulnya Bapak Ibu oleh Pak Lukim, seperti itu ya Pak Lukim? Iya betul. Nah, jadi nanti Pak Lukim ini akan, me-review judul-judulnya. Kalau untuk judul sebenarnya udah bisa, Pak, tapi nanti untuk media presentasi ini, di Jumat, tapi nanti akan saya kirimkan link spreadsheet-nya dari sekarang ke Pak Lukim. Jadi nanti Bapak bisa, ibaratnya mengkurasi ulang lah gitu. Mengkurasi ulang tapi secara bertahap gitu, yang udah ngumpulin udah selesai, udah gitu, seperti itu, Pak. Apakah di-approve Pak Lukim? Iya bisa, Oh ya, itu baik. lebih enak. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu, Bu Ai. Siap, terima kasih Pak Akbar, Pak Lukim. Ya, sama-sama, Bu. Lanjut, Pak Teguh. Iya, Pak. Oh, iya. Iya, iya. Oh tidak masalah sih, Pak, sebetulnya. Jadi, nanti kalau misalnya Bapak ada jadwal kuliahnya jam 1, ya udah Bapak nanti request ke saya, nanti saya tempatkan di jam 2, Pak, untuk yang Bapak gitu. Halo? Agak sulit, Pak, kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ya mungkin, tapi saya izinkan sih, Pak, kalau misalnya ternyata nanti ada tanya jawab Bapak dengan dosen, ya Bapak kalau misalnya mau jawab dulu nanti di ruang kelas keluar dulu juga boleh, nggak apa-apa, Pak. Ya. Oh, iya. Nggak masalah sih, Pak, boleh. Mungkin Bapak sediakan headset ya, Pak? Seperti itu ya, Pak. Baik, eee, ada Bu Sekar, boleh Pak, Pak Asep Pak bentar, tadi Pak Teguh udah terjawab ya, Pak? Oke, baik. Baik, ini oke, yang berikutnya Bu Sekar, mangga Bu. Halo, selamat malam. Pak Lukim, apa kabar? Kita ketemu lagi.
Ini saya mau sedikit bertanya tentang teknis acara karena saya lupa tahun lalu itu bagaimana. Untuk presentasi nanti apakah ada operatornya atau kita mengoperasikannya sendiri ya? Disediakan moderator, Bu, Iya, moderator merangkap untuk nanti sebagai operator. operator. Iya. Oke, baik. Iya, Bapak Ibu Se iya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sekar. iya itu saja, terima kasih. Ya, eee, apa, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya untuk hari H nanti sebetulnya saya tidak bisa, mendampingi Bapak Ibu di pukul tersebut karena saya ada urusan keluarga Bapak Ibu. Jadi pada saat di hari H di pukul 12 itu saya sudah umumkan nanti untuk, moderatornya siapa saja dan itu beserta nomor teleponnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghubungi ataupun bertok-tak dengan, para moderator tersebut ya Bapak Ibu, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang hendak ditanyakan? Eh, Pak, ada pertanyaan lagi nih. Boleh Mohon Pak maaf. Asep. Ya, ini Pak, mohon maaf tadi saya agak ketentang sedikit tadi. Eh, Mengenai ini kegiatan TPN ini kita itu dalam rangka seleksi atau apa ya Pak ya? Karena kan tahapan selanjutnya katanya sih presentasi di pusat atau di puncak gitu. Nah kalau memang tahapan seleksi nanti kita seleksinya seperti apa dan berapa orang nanti yang dipilih untuk masuk ke pusat gitu Pak? Oh iya, baik, itu mungkin ranahnya Pak Lukim, Pak. Oke, mangga Pak Lukim. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya ini terkait dengan, tadi yang saya maksud dengan, keberlanjutan dan juga, alur gitu ya. Jadi TPN itu kan ada, di daerah dan juga di puncak gitu. Puncak Nats Jakarta, sejauh ini belum pernah berpindah gitu. Karena memang yang aksesnya mudah, akomodasinya lengkap gitu ya, berbagai hal juga, bisa tersedia di sana. Nah, setiap pembicara yang sudah lolos kurasi, di daerah, kemudian menjadi pembicara di daerah, itu berkesempatan untuk tampil di pusat atau di acara Temu Pendidik Nusantara di puncak nanti. Akan tetapi tidak semuanya gitu. Makanya ada kurasi ulang, ada kurasi tahap 2 lah kita katakanlah begitu. Ada kurasi tahap 2 berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama adalah tingkat kontribusi pendidik tersebut dalam mengirim misi belajar. Karena misi belajar kan adalah solusi gitu ya. Misi belajar adalah solusi atau praktik baik pendidikan atau pembelajaran atau kepemimpinan, eh, maka semakin banyak berkontribusi, dia punya eh, nilai lebih. Yang kedua, selain kuantitas, juga kualitas. Banyak, tetapi kemudian dari sisi kualitas itu, ya katakanlah biasa saja gitu atau kurang gitu ya. Sudah oke tapi belum cukup outstanding gitu. Itu juga, akan jadi pertimbangan. Jadi kami memberikan, grade gitu ya terhadap praktik baik yang disubmit. Setiap praktik baik itu kami grading gitu ya, ada yang bagus, ada yang sangat bagus gitu ya. Nanti kita akan, review ulang gitu ya, mana yang kategori bagus, mana yang juga berkontribusi banyak. Terus ada juga, variabel lain yang kita nilai seperti keaktifan di organisasi profesi, kayak gitu. Kenapa begitu? Gitu ya, karena kita ingin mewujudkan guru yang, punya kesadaran kolektif gitu ya, kesadaran sosial yang tinggi. Sehingga kalau berhasil itu berhasil bersama, bukan berhasil sendirian gitu, sementara yang lain tidak. Saya ambil contoh misalnya, kami kan, beberapa tahun lalu gitu ya, ya sampai hari ini sih gitu ya,
membantu di kementerian gitu ya. Nah, itu tuh kan banyak agenda-agenda semacam ini gitu ya, yang mensyaratkan guru-guru itu berbagi praktik baik gitu. Nah, itu tuh memang ada guru-guru yang spesialis lomba gitu ya, Bapak Ibu. Guru-guru yang spesialis lomba ketika submit praktik baiknya keren-keren, macem-macem risetnya gitu ya, medianya juga canggih-canggih, tetapi mereka itu di lingkungan mereka, di sekolahnya, ataupun di komunitas keguruan di daerahnya, itu tidak mesti berdampak, tidak mesti mereka itu menggerakkan, gitu. Jadi, ya dia hanya hebat sendirian, gitu ya. Nah, kita tidak ingin, memberi panggung untuk guru-guru yang hebat sendirian, karena manfaatnya akan sedikit. Maka kita kasih, panggung juga untuk guru-guru yang memang, dia punya pengaruh yang, lebih luas daripada guru yang, tidak punya pengaruh gitu ya, yang hanya hebat sendirian. Nih, Itu, jadi sebetulnya itu bagian dari benefit, eee, narasumber atau pembicara untuk mengembangkan diri, berjejaring, membangun kolaborasi. Banyak dari guru-guru kalau Bapak Ibu mungkin di Guru Belajar Foundation itu tahu seperti Pak Rizky Rahmadhani, Pak Maman, Bu Amel, banyaklah kalau kita mention satu persatu. Tapi poin saya adalah mereka semua berangkat dari guru-guru gitu ya, seperti Bapak Ibu semua gitu ya. Eee, tidak tidak kemudian saya, memberikan sebuah contoh bahwa kita semua harus begitu, enggak. Cuman maksudnya, mereka semua itu berangkat dari guru yang tidak dikenal gitu ya, sampai sekarang bisa menjadi, eee pendidik yang punya pengaruh luas gitu ya, yang dikenal luas, yang berdampak luas gitu ya, dan tentunya berkembang secara kompetensi. Itu sih yang kita inginkan. Jadi kita pengen kita semua berkembang dan kesempatan itu terbuka untuk semua termasuk Bapak Ibu di sini. Itu Bapak Ibu. Sorry agak panjang biar, sekalian ngasih gambaran. ya, terima kasih Pak Lukim, apakah terjawab Pak Asep? Eh, terjawab Pak, tapi masih ada persoalan sedikit ini. Masalah aktivitas kita itu rentang waktunya berapa lama untuk dinilainya gitu. Karena mulai dari lomba TPN yang sekarang ini sampai ke tingkat pusat itu atau di puncak itu berapa lama gitu. Karena dari penilaiannya kan pihak TPN sendiri kan harus meneliti betul bagaimana dampak guru ini terhadap lingkungan belajarnya, begitu kan? Gitu. Jadi maksud saya pola penilaiannya bagaimana gitu dari pihak TPN-nya. Terima kasih, Pak. Iya. Iya, kita tidak ingin seperti lomba tadi yang kemudian semuanya serba make up dalam waktu singkat kan gitu ya. Kalau kita, berikan ini akan ada penilaian gitu ya, dari rentang waktu A ya tanggal sekian sampai tanggal sekian, bulan sekian sampai sekian gitu ya. Tidak semacam itu. Kami ingin, membangun guru-guru belajar yang memang betul-betul organik. Artinya ya kita akan cek dari orprof masing-masing gitu ya, apakah ini kemudian ditelusuri memang juga aktif di komunitas guru atau tidak, itu akan jadi pertimbangan gitu ya. Nah, rentang waktunya juga, nanti melihat gitu ya, apakah, memang sudah, tersentuh atau sudah bergabung dengan organisasi profesi itu sejak lama gitu, tapi tidak aktif atau baru aja masuk tapi sudah menunjukkan dedikasi. Jadi kita kalau misalnya mau ditanya, rentang berapa lama sebetulnya kayak studi longitudinal gitu, studi jangka panjang. Kita pengen betul-betul guru yang memang secara organik, secara kesadaran gitu, betul-betul, terlibat gitu ya. Seperti itu, Pak. Biasanya gini Pak, Pak Asep, itu saya melihat di formnya sendiri itu ada tingkat kualitas, misinya juga Pak, itu nah tingkat kualitas misi itu yang akan diundang kalau misalnya banyak misinya sudah banyak, terus kualitasnya pada bagus-bagus, ditambah juga tingkat keaktifannya juga tadi yang berdasarkan penilaian dari Pak Lukim juga bagus, juga itu pasti akan diundang, seperti itu Pak. Jadi, ajang narasumber ini intinya Pak berbagi praktik baik dan jikalau misalnya tidak diundang di pusat, tapi minimal Bapak secara, jejaring di Kota Bogor itu sudah kuat gitu, karena Bapak disaksikan oleh banyak guru juga. Dan di sana, praktik baik ini mungkin insya Allah akan menjadi pahala jika
Bapak Ibu guru yang menonton di sana itu ikut melaksanakan ataupun ikut, melakukan kegiatan praktik baik yang Bapak contohkan itu, gitu, seperti itu. Bapak Ibu karena ini waktunya tinggal 4 menit lagi, karena Pak Lukim sendiri ada kegiatan lagi, saya izin, 2 pertanyaan terakhir dengan Bu Siska dan Bu Sekar. Silakan Bu Siska. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, Mas Akbar dan juga Mas Lukim. Mohon izin bertanya, untuk di hari Sabtu kan teknisnya kita kan dimulai jam 1 siang ya, Pak, ya. Sementara Betul. kan kita mendapatkan undangan itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, Ya, pertanyaan saya, apa tuh namanya, kalau misalkan kan, boleh lebih dari 1 orang yang datang per sekolah ya, Pak, ya? boleh. Iya, heeh. Jadi misalkan kalaupun saya dapat narasumbernya siang, dari pagi pun nggak masalah ya ikutan untuk kegiatan tersebut, Mas? Betul, Bu. Jadi ini tapi Ibu jangan lupa untuk registrasi, peserta ya, Bapak Ibu di TPN gitu, Iya, dengan berarti, nama-nama registrasi ya berarti, kami pun narasumber harus registrasi juga ya, Pak, ya? Sama juga? ya nanti untuk ikutan kegiatan workshop, Bu. Oke, siap siap. Oke, terima Jadi kasih, Mas pagi-pagi Akbar. itu ya Iya iya sama-sama Bu iya. Siska. Jadi Bapak Iya iya. Ibu di pagi hari itu kita banyak banget ragam acara kegiatan, ada pasar inovasi, ada pasar teknologi pendidikan, terus ada pameran karya, ada workshop juga, dan ini pematerinya insya Allah bagus. Jadi kalau Bapak Ibu datang dari pagi pun juga insya Allah tidak akan merugi Bapak Ibu seperti itu. Itu pasti dapat, banyak sekali, input yang bagus untuk Bapak Ibu gitu, seperti itu. Karena memang TPN ini adalah ajang untuk pengoptimalan kita sebagai seorang guru. Lalu, baik terima kasih Bu Siska, lalu yang berikutnya Bu Sekar. Maaf Pak Akbar, saya sudah selesai. Saya hanya lupa tadi tidak mematikan raise hand saya. Oh baik, terima kasih Bapak Bu Sekar. Baik Bapak Ibu, ini mungkin karena tadi pertanyaan dari Bu Siska sudah mengakhiri semuanya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengundang sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi seluruh, rangkaian, baik itu PowerPoint, maksud saya Canva-nya, atau presentasinya, lalu, video pendek dan, pengisian G-form-nya gitu. Itu saya tunggu sekali Bapak Ibu semuanya, nanti di hari Eee, Sabtu di besok itu sore itu adalah, akhir dari pengumpulan untuk, video pendek dan G-form-nya. Kalau G-form, malam ini Bapak Ibu, karena itu kami sudah butuh sekali fotonya, karena itu harus diedit dulu Bapak Ibu semuanya foto untuk jadi flyer-nya itu. Ditambah lagi kami harus kejar-kejaran dengan, pencetakan gitu. Jadi, mohon dimaklum ya Bapak Ibu untuk, hal tersebut gitu. Sehingga besok pagi, insyaallah nanti saya sudah akan bagi kelas Bapak Ibu dan sesi Bapak Ibu semua. Jadi nanti ditunggu dan tolong aktif di dalam grup, seperti itu. Mungkin, jikalau ada pertanyaan atau kebingungan silahkan ditanyakan di grup Bapak Ibu, insyaallah nanti teman-teman baik, tadi contohnya kayak Bu Sekar, terima kasih banyak ya Bu Sekar udah bantu saya untuk menjawab juga gitu. Dan ada juga nanti dari panitia TPN yang lain yang ada di grup juga itu biasanya akan membantu untuk menjawab pertanyaan jikalau, eee, apa, saya masih belum menjawab gitu, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf banget ini, badan juga sudah agak mulai panas dingin ini, jadi dari tadi pakai tisu terus ya. Oke, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Lalu, nanti sampai bertemu di hari Sabtu Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu. Jikalau ada kendala atau apapun silahkan ditanyakan. Sekian, untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih pada Pak Lukim dan seluruh panitia TPN, di sini khususnya Miss Ayu yang sudah datang tadi, seperti itu. Baik, untuk, mengakhiri kegiatan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian sekian untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Akbar, Pak kasih. Luki. Ya, Sama-sama, terima terima kasih banyak Pak Lukim. kasih.